Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mutola'ah kitab Al-Hikam pada hikmah nomor 43. Ada keterangan yang indah yang selama ini kita kaji. Semoga ilmu ini menjadi ilmu nafi yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nafi, yang disebut ilmu nafi atau manfaat, huwallazi yambasitu fi sadri syu'a'uhu, yang meluas dalam dada sinar cahayanya. Dalam sekali ini. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mampu menyinari dadanya. Wa yankasifu bihi anil qalbi kina'uhu, dan mampu membuka penutup hatinya. Ya Allah. Hikmah berikutnya, khairul ilmi maka natil khosyatu ma'ahu, sebaik-baik ilmu adalah yang disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Dawud berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak yang meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkan dari kesombongan diri. Sedangkan Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu kecuali menyadari kehambaanmu. Allah berfirman di dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi selama ini sering terjadi pendangkalan istilah ilmu nafi, ringan dan datar sekali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ada nurnya, yang mampu mengantarkan yang punya itu semakin takut kepada Allah. Ada hadis sangat populer riwayat Imam Dailami, man izdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallahi illa buddha. Barang siapa yang bertambah ilmu tanpa disertai bertambahnya hidayah dari Allah, maka semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu mengawali doa ini. Wajib bagi diri kita ketika mau belajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqa wasi'a, rizki yang melimpah, luas, banyak.
wasifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit, wasaqomin, juga penyakit, birahmatika ya arhamar rahimin, hanya semata-mata Rahman Rahimu ya Allah. Dan lebih meneguhkan lagi, semua amal manusia terputus. Hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak manusia mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3, shadaqatin jariyah, amal jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kenapa malam hari ini kita memperdalam ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu bermanfaat itu tidak bisa dipisahkan dengan khusyuk. Doa yang diajari Rasulullah, kita mohon perlindungan dari 4 hal. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhai, amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang isinya doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari 4 hal. Min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak kenyang atau tidak tenang, wa min da'watin la yustajabu laha, lindungi dari doa yang tidak diijabahi, doa yang tidak terkabul. Perhatikan powernya, intinya, ruhnya itu di khusyuk. Ya, di khusyuk. Kalau khusyuk pasti jiwanya tenang, sepakat? Sepakat ya? Kalau khusyuk, insya Allah doanya mudah dikabulkan. Kalau khusyuk itu ilmunya bermanfaat. Orang itu kalau khusyuk, perkataannya dari hati dan pengalaman. Dan didengarkan itu ada maknyesnya. Tadi sudah dijelaskan sama, ilmunya sama, dalilnya sama, tapi rasa dimensinya beda. Tanpa umum rasanya, ada rasanya. Ketika kami berdoa, Bu Gigi, dari wa min da'watin la yustajabu laha, itu secara tekstual kan artinya lindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Tiba-tiba hati ini ada pemahaman beda, lindungi dari doa yang tidak ada rasanya. Sir dari bacaan doa, baik yang membaca atau mendengarkan. Paham? Kok merem sih maksudnya? Doa yang kita baca, kalau ada rasanya, ada sirnya, enak enggak? Enak. Yang membaca enak, yang mendengarkan juga enak. Walaupun panjang rasanya pendek. Tapi kalau doa tidak ada rasanya, jangankan doa, Al-Kautsar itu loh, rasanya Al-Baqarah. Saya pernah itu jadi makmum ngantuk Pak Ghafur. Ikut diimami Al-Kautsar, itu rasanya Al-Baqarah. Pokoknya sesuatu yang tidak enak, pendek menjadi panjang. Sesuatu yang enak, panjang menjadi pendek. Makanan saja kalau enak, kepingin apa? Tambah. Doa kalau enak, bacaannya, penghayatannya enak, kok sak dilut ya? Kok sebentar
terkandung di wa min da'watin la yustajabu laha. Lindungi dari doa yang tidak terkabul, lindungi doa yang tidak ada responnya. Nah, asik ya. Lindungi dari doa yang tidak ada responnya, kosong, hambar, berarti getaran, tenangnya. Dan itu bagian daripada doa yang akan terkabul. Doa kayak ini jarang apa jarang? Ngomongnya jarang. Baik aku yang berdoa atau mendengarkan si fulan yang berdoa. Doa panjang nggak selesai-selesai. Pasti jenengan menunggu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sesuatu yang tidak enak pasti tahiyat akhir ditunggu. Ya. Kenapa? Mau selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah, mau selesai. Tapi kalau doanya itu enak, tenang, menggetarkan, meneteskan air mata, ya Allah semoga gak mari-mari ya Allah gitu. Wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian kita harus takut dengan ilmu yang tidak manfaat. Apa maksudnya? Gurunya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, dalilnya sama, tapi maknyesnya, makjlebnya itu beda. Itu makna daripada ilmu yang tidak manfaat. Juga punya arti ringan dikerjakan, ada juga yang berat dikerjakan. Ustadznya sama, dalilnya sama, tapi motif semangatnya itu loh. Jadi ilmu yang bermanfaat itu punya power, punya semangat. Bagi yang punya ilmu itu semakin Allah. Makanya di sini tadi dikatakan, barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, power hidayah, power kebaikan demi kebaikan, maka tidak akan bertambah dari Allah illa bu'da, semakin jauh. Kembali lagi kepada kitab Al-Hikam, di sini dijelaskan hikmah 245. Al-ilmu in qoronatul khosyah, ketika punya ilmu tapi tanpa dibarengi rasa takut kepada Allah, falaka. Maaf, kembali. Ilmu yang dibarengi dengan takut kepada Allah, falaka, maka menguntungkanmu. Wa illa fa'alaika, maka ilmu itu akan menjadi bahaya bagimu. Subhanallah. Rasulullah bersabda, tiap hari di mana aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka berarti tidak berkah bagiku terbit matahari pada hari ini. Sampai segini ya. Kalau sehari ya tidak bertambah ilmu dan tambah dekat kepada Allah, terbitnya matahari itu seakan-akan sia-sia. Beliaunya sadar betul kekuatan ilmu nafi. Rasul bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang yang mencari atau mencuri dunia dengan kedok agama, memperlihatkan, memakai di muka orang bulu domba karena lunak, lidahnya lebih manis dari madu, tetapi hatinya serigala. Sekarang lihat Al-Qur'annya. Tadi pagi saya ngaji Al-Qur'an. Kalau sudah musim pemilu ini, kita terkadang kena ayat ini.
ayat 42. Sudah ketemu? Sebelumnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah kalian terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadaku. Saya ulangi lagi, dan berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan. Al-Quran itu berfungsi musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan bagi Taurat yang ada pada diri kalian. La takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap Al-Quran. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, janganlah engkau jual belikan ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang sangat murah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadaku, kata Allah, kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah engkau campur adukkan antara hak dan batil. Wa taqtumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedang kalian itu mengetahui. Ayat ini saya teringat dengan si fulan yang dikasih 50.000, 100.000 untuk mencoblos ABC. 50.000 dan 100.000 itu murah enggak? Itu kalau dibelikan bakso habis berapa jam? Jongdu maksudnya. Sebentar enggak itu? Sebentar. Tapi pengorbanannya adalah negara kita. Berapa tahun? 5 tahun. Murah sekali. Itu kalau sudah kena uang, yauma nakhtimu ala afwahihim. Bukiki ketawa. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Murah sekali. Sembako murah sekali. Saya mikir, iya ya Allah, kok murah ya. Kita jujur kemudian tidak jujur, hanya ditukar 50.000, 100.000 sembako. Murah nggak kira-kira? Ayat Al-Quran itu tidak ternilai. Kejujuran itu tidak ada harganya. Mahal nggak? Jujur, benar, berani, itu nggak ada nilainya. Jadi menang nomor sekian, yang penting itu adalah kita mencoblos dengan kejujuran. Semoga kita dijauhkan dari tawaran-tawaran. Seribu itu bisa haram kalau 1 M. Ya Allah, ya, ilmu khusyuk itu jangan diperjualbelikan. Makanya ketika kita memberikan pengajian dan lain sebagainya, ketika ditanya Pak Ustadz bisaronya, nggak boleh menjawab berarti memberikan harga. Kalau memberikan harga itu murah. Justru ketika tidak memberikan harga, panitia bingung. Apakah bisa menurunkan khusyuk dari langit kemudian dikasih harga? Nggak bisa. Nggak bisa. Khusyuk itu mahal, tak ternilai. Ikhlas itu justru lebih mahal daripada berharga. Karena ikhlas itu tidak ada hurufnya, tidak ada angkanya, 0, 0, 0, 0. Bingung nggak Mas Rudi?
Berapa maksud di aku kok ikhlas tapi gak di ya apa ini? Ya Allah. Dan ayat ini kaitannya dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Semoga kita dijauhkan dari jual beli ayat. Wong sekarang itu terjadi untuk mendukung ini dibeli sekian, betul nggak? Ya Allah, sedangkan yang kita dukung nggak tahu sempurna apa tidak. Terkadang yaitu tadi, yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita ini kalau sudah maskeran uang itu gak bisa bicara sudah. Paham maksudnya maskeran uang itu? Kalau sudah ditutup dengan uang gak bisa kritis, langsung bisu. Itulah kelemahan kita. Kalau tidak diteguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita memberikan pengajian, menyampaikan ilmu, ketika ikhlas, maka Allah itu turun dalam bentuk ilmu nafi'nya. Ketika didengarkan itu mampu menyinari hati yang gelap gulita, betul. Tapi kalau dikomersialkan, jangan-jangan nanti ketemu ilmu yang pasir ilmu. Coba tolong perhatikan, Allah akan berkata kepada mereka, apakah kamu akan menentang kepadaku dan mempermainkan aku, maka demi kebesaranku aku akan menurunkan terhadap mereka ujian atau fitnah, sehingga orang yang sabar tenang menjadi kebingungan. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa pada umat manusia tiada tinggal dari Quran kecuali tulisannya saja dan Islam hanya namanya. Semakin zaman bacaan Al-Quran itu indah-indah tapi tidak menggetarkan. Betul enggak? Karena hatinya tidak ikut membaca. Mungkin yang bersangkutan itu karena jual beli dan sebagainya. Yang mampu menggetarkan itu adalah Allah yang ada di dalam diri kita itu. Kita juga diteguhkan. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu agama tidak untuk mencapai keridhaan Allah, tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai suatu kepentingan dunia. Nah ini, maka ia tidak akan mendapatkan atau merasakan bau surga pada hari kiamat. Ini agak ekstrim. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, siksa bagi seorang alim itu mati hatinya. Ketika ditanya bagaimana mati hatinya itu, mencari dunia dengan menjual amal akhirat. Ketika kita baca Al-Quran, kemudian niat kita enggak lurus, ayat itu terkunci, tidak bisa dipahami. Tapi ketika niatnya itu lurus, maka Allah akan menunjukkan rahasia ayat-ayat di balik ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Atamuruna an-nasa birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian lupa diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab. Afala ta'qilun,
apakah kalian tidak berakal atau tidak berpikir? Ini kalau boleh diumpamakan seperti lilin menyinari orang lain tapi dirinya terbakar. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh salat itu berat. Illa alal khasiin, kecuali yang sudah dikhusyukkan. Ayat ini nyata. Allahu Akbar, salat maneh. Ayat ini nyata. Dan ayat ini ada dua suasana. Ada yang salat merasa berat, ya. Ada yang salat itu merasa senang. Baik, kemarin saya membuat, ini. Semoga bermanfaat. Ini, maaf, tolong dilihat. Saya kasih judul di mana rumah kita. Ketika kita di mall, lama rasanya sebentar. Kalau kita di rumah sakit, sebentar rasanya lama. Kalau kita di masjid, ngomong. Jadi masjid atau sholat kita itu seakan-akan baru rumah sakit kita. Diakui dan tidak, sholat masjid itu seakan-akan baru rumah sakit kita, gak kerasan. Tapi kalau di mall, ya betul gak kira-kira? Oke, ketika orang berperjalanan bersama keluarga atau teman yang akrab, teman yang baik, ngobrol ketika berjalan, tiba-tiba nyampe, loh wis nyampe, jauh rasanya dekat. Tapi kalau kita bepergian, sakit perut, ada yang sakit, yang dipikirkan kapan nyampe dan kapan pulang. Baru berangkat itu loh sudah mikir kapan mulai. Tersiksa enggak? Makanya dekat menjadi jauh dan jauh menjadi dekat. Logis kira-kira? Logis ya? Makanya banyak orang itu ketika ketika sholat, di sini nih. Ada hadis Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ketika ketemu Allah itu cinta, maka Allah akan mendatanginya dengan cinta. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maksudnya salatnya itu sekedar menggugurkan kewajiban, maka Allah akan membencinya, karyallahu liqa'ahu. Tolong dilihat seperti ini. Ini, ketika seseorang itu berjalan dengan kekasih, ya berjalan dengan kekasih seperti ini, saya tutup. Nih, ketika seseorang itu berjalan dengan kekasih, ada perjalanan jauh? Gak ada. Sejauh-jauhnya itu menjadi dekat. Ketika orang berjalan rekreasi,
sejauh-jauhnya tempat rekreasi, walaupun membawa tas ransel yang berat, itu rasanya ringan. Masjid ini loh, satu langkah sedekat-dekatnya, tapi kok rasanya jauh. Mall itu sejauh-jauhnya rasanya. Jadi bisa disimpulkan jauh dan dekat bukan pada kilometer, tapi suasana hati. Ngerti maksudnya itu ya? Bisa dipahami. Jadi yang menjadikan sholat itu tidak enak karena sudah tidak enak duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sholat itu merasakan tidak enak duluan. Makanya di kalimat adzan itu ada kata as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa perintahnya bukan silakan sholat, kalau tidak sholat masuk neraka? Itu secara psikologis kalau diancam, hormon ketakutan itu muncul. Kamu kalau tidak belajar tak pukul. Nak, silakan belajar nak, nanti tak kasih uang. Itu auranya beda enggak? Beda enggak? Satu diancam, satu dimotivasi. Ya, nanti tak kasih ini nak, kalau kamu sholat. Ngerti maksudnya? Allah menggunakan kalimat persuasif. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sekarang panjenengan saya ajak mikir spiritual tidur sama spiritual sholat. Kenapa Allah dan Rasul itu mengkaitkan sholat dengan tidur? Kalau jenengan tidur khusyuk, gak usah dilatih. Saya harus belajar kepada jenengan. Orang itu kalau tidurnya nyenyak jam 9, jam 4 rasanya sebentar enggak? Berarti menembus ruang dan waktu. Tidur nyenyak itu menembus ruang dan waktu. Sekian jam itu rasanya sebentar. Dibalik sekarang kalau ada anggota sakit, kemudian nggak bisa tidur, tidur bangun, rasanya lama enggak? Dan itu kapan? Ketika badan kita sakit. Betul. Khusyuk juga sama. Kalau connect nyambung dengan Allah, itu lama rasanya sebentar. Jadi kalau kita sholat tidak bisa lama rasanya sebentar, itu berarti ada yang sakit. Understand? Ada yang sakit, minimal sakit hati. Sholat mana? Itu sakit hati. Ada juga yang sakit hatinya karena diimami imam yang, ada juga yang sakit hati pas sujud karpete ya. Ada yang sakit hati pas jejer situ watu. Makanya sakit hati itu nggak akan pernah bisa sholat. Sakit hati itu tidak akan pernah bisa sholat. Baik sakit hati kepada Allah, sakit hati kepada takmir, sakit hati kepada marbot. Ada lagi Pak Gofur, sakit lagi itu kepada muadzin. Kawe na azani. Nyeluk kok koyok ngono. Gak akan bisa. Ya, ya Allah. Bisa dipahami ya? Nah, kemarin Bu Kiki saya menemukan dalil dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Tadi Ibnu Athaillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hati mampu berjalan menuju Allah. I'lam, ketahuilah, annal qalba, sesungguhnya hati, jiwa, yasiru ilallah, mampu berjalan menuju Allah. Rasa itu loh. Daril akhirati, dan kampung akhirat. Hati, jiwa itu mampu berjalan menuju Allah
dan menuju wa yaksifu an tariqil haqqi wa najihi, dan mampu menyingkap jalan kebenaran, wa afatin nafsi, penyakit-penyakit hati, wal amali, dan beramal, wa qita'it thariq, apa begini qita'it thariq? Pembegal jalan. Siapa yang dimaksud ini? Kalau kita itu kan pemutus jalan, pembegal. Biasanya kalau kita jalan malam kan dulu ada istilah begal. Kalau kita menuju kepada Allah, begalnya siapa? Setan. Binurihi wa khayatihi wa quwwatihi. Kalau hati itu sudah ada nurnya, hati itu kalau sudah hidup, hati itu kalau sudah kuat, maka mampu berjalan menuju Allah dan kampung akhirat, kemudian menyingkap jalan kebenaran, penyakit-penyakit hati, dan mampu mengalahkan pembegal. Setan itu kan pembegal, pembuntu dari penjuru arah kan gitu. Wasihatihi, dan sehatnya hati, wa azmihi, dan kemauan kuatnya hati, wasalamati sam'ihi wa basarihi, dan selamatnya pendengaran dan penglihatan, wa ghibatis sawaghili wal qawati anhu, serta tidak adanya kekhawatiran, hambatan darinya. Lihat ini, khayatul qalbi, hati yang hidup, atau ada yang menyebut qalbun salim, hati yang sudah selamat, selamat dari kemusyrikan, selamat dari kekafiran, selamat daripada penyakit-penyakit hati. Lihat saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat maneh. Nah ini belum selamat, ini belum senang, rindu, cinta ketika dipanggil Allah, belum selamat. Orang yang sholatnya menggugur kewajiban itu belum selamat. Maksudnya itu bagian daripada penyakit hati. Tidak rela, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu bagian daripada penyakit hati. Makanya hati itu kalau masih berpenyakit nggak akan bisa menghadap. Mas Rudi sama Pak Alif lagi bermusuhan, silakan jejer, bisa menghadap enggak? Saya teringat yang petinju kelas bebas itu loh, Pak Ghafur, kemudian apa namanya itu, timbang badan, itu rasanya seperti apa? Mus kutung ini, betul enggak? Iya. Masya Allah, gak kuat itu musuh dengan musuh seperti itu. Saya sholat, ya Allah sebentar saja, itu sakit hati enggak? Ya. Wahai kekasihku, saya ketemu kamu sebentar aja. Diapain kira-kira? Mulai hari ini putus hubungan. Dia akan tanya, mana cintamu, mana setiamu, ya, mana penghambaanmu. Maaf, jadi banyak sekali orang yang sholat tapi masih fi qulubihim maradun. Mereka tidak sadar kalau hatinya itu berpenyakit. Kenapa tidak sadar? Karena dia tidak pernah check up ke dokter. Ada dokter fisik, ada dokter hati. Orang itu kalau kumpul 10 berpenyakit, dia tidak akan sadar kalau dia penyakit. Ya Pak Alif ya. Ada orang 10 tidur semua. Kemudian saya tanya, siapa yang bangun? Enggak ada yang jawab. Tapi kalau ada satu yang bangun, saya. Yang bangun inilah baru tahu yang 9 masih tidur. Yang 9 tidur itu enggak tahu siapa yang bangun.
Hati yang sehat itu tahu hati yang sakit karena dia alumni. Lah bingung. Hati yang sehat, ya, hati yang sudah qalbun salim, selamat dari penyakit hati, selamat dari bahaya-bahaya hati. Itu ketika yang bersangkutan hatinya sudah hayatul qalbi, hatinya hidup, qalbus siha, hatinya sehat, qalbun salim, hatinya selamat, itu tahu siapa yang hatinya masih berpenyakit. Kok tahu? Alumni. Jenengan itu kalau alumni sakit dengan yang sama, paham nggak? Paham. Kemudian sembuh. Ketika sembuh melihat keluhan-keluhan yang sama, tahu nggak jenengan? Tahu. Malesnya sholat jenengan ini pengalaman nggak? Loh kok kayak mikir sih? Malesnya sholat ya pernah kita rasakan, berarti kan alumni. Ngelamunnya sholat pengalaman. Lupa surat pengalaman. Ini kalau sudah terbebas daripada penyakit ini, kemudian ada yang bersangkutan seperti itu, paham nggak? Paham. Masya Allah. Jadi seperti ini. Nah, masuk lagi. Ini termasuk bagian ilmu yang bermanfaat? Iya. Yang tadinya wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, dulunya gelap gulita, dapat hidayah dengan ilmu. Ingat, ilmu itu bukan sekedar artikulasi ilmu atau wasil, tapi ada nurnya. Ketika ilmunya itu ada nurnya, mampu mengeluarkan saudaranya yang dari gelap gulita menuju cahaya. Gini loh caranya. Saya dulu juga kayak gitu. Saya dulu itu gelap tapi tidak terasa gelap. Jenengan pernah nggak di kamar mandi kemudian tiba-tiba lampu mati? Itu gelap nggak? Tapi sebentar gelapnya itu, lama-lama oh ketok ya, pelan-pelan. Jenengan kalau pakai parfum yang bau wangi itu siapa? Yang pakai sebentar, setelah sudah nggak bau. Kalau kita lewat kepada seseorang, dia bau, oh wangi nih rek. Ternyata tukang sampah itu sudah nggak bau sampah. Sing dilewati ternyata. Paham? Kalau kita biasa khusyuk, kadang itu tidak rumangsa khusyuk. Tapi menurut orang lain, suwe nih. Ya. Kita tidak rumangsa suwe karena sudah masuk style. Apa style itu? Gaya. Jujur saya ngimami di Masjid Surabaya dan Sidoarjo. Dikomplain. Ustadz, banyak komplainan dari ibu-ibu, terlalu lama. Ya Allah, padahal sudah saya cepeti. Ya sudah, saya nggak mau ngimami di sana. Sudah nggak apa-apa Ustadz, yang imami takmir aja, jenengan yang ceramah. Tambah ringan saya. Kalau mau gitu semua kok. Imam tarawih itu tuntutannya berat. Betul, tuntutannya berat. Yang minta pelan kira-kira ada nggak di antara jamaah? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya Allah, ya Allah. Ya, kalau kita sudah terbiasa harum, itu tidak terasa harum, tapi bagi orang lain itu harum. Kalau kita sudah terbiasa di komunitas sampah, maka kita tidak akan terasa busuk. Orang yang tidak khusyuk itu tidak merasa kalau dirinya tidak khusyuk.
Iya, betul nggak? Jenengan sekarang terasa nggak AC itu dingin? Biasa. Terasanya itu kalau baru masuk ruangan, iya. Betul nggak? Makanya Mas Rudi itu harus keluar masuk, biar ngerti dingin panas. Kita juga sama, kadang khusyuk, kadang tidak, biar ngerti. Kalau di dalam toh nggak terasa kalau itu ruangan dingin, betul. Silakan keluar, masuk. Keluar mana Mas Rudi? Masuk. Lapor Rudi goyong penelitian. Khusyuk dan tidak khusyuk biar tahu. Akhirnya bisa membedakan antara panas dan dingin. Akhirnya bisa membedakan antara nur dan nar. Ngerti maksudnya ya? Iya ya. Kalau ada nurnya itu Masya Allah, dibalik doa demi doa itu hati itu mampu berjalan menuju Allah. Tadi mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, berjalan menjumpai Tuhannya dan kembali kepada Allah. Itu berjalan itu. Annal qalba yasirullahi wa daral akhirah, sesungguhnya hati itu mampu berjalan menuju Allah. Kata-kata sesungguhnya hati itu mampu berjalan menuju Allah, ini ada perangkat ilmu nafi. Ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaannya nafi itu sebagai stimulan kendaraan mendekati Allah, betul. Nafi bagi yang baca, nafi bagi yang mendengarkan. Imamnya sama, bacaannya sama. Satu gerundel nutloen pamer iku deloken dah. Itu langsung mandek jiwanya. Makanya imam dan makmum itu tidak boleh ada perasaan gak enak. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu terputus rahmat. Gak boleh makmum benci kepada imam itu, langsung terputus. Apapun yang dibaca imam mesti gak enak. Ya, betul ya. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu, inna syani'aka huwal abtar, terputus. Silakan bersama seseorang yang disenangi, semuanya lah jadi enak. Ya, silakan bersama dengan orang yang dibenci, semuanya serba. Loh kok bisa-bisanya menghadap kepada Allah dengan benci itu loh. Ya bacaannya nggak masuk. Dulu saya punya contoh gini Pak Alif, silakan anak paksa belajar di ruang belajarnya, itu walaupun baca terlalu keras, ini Budi, ini Bapak Budi, karena jiwanya terpaksa, yang dibaca bisa masuk nggak paham maksudnya. Ini lagi sholat, jiwanya terpaksa, lisan baca doa, lisan baca Quran, bisa meresap? Enggak, kosong. Terpaksa itu jiwanya kan gini kan, terkunci enggak? Ya, benci itu terkunci? Ya. Gak enak terkunci? Ya. Makanya harus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kemarin saya umpamakan seperti anak disuntik. Anak itu kalau disuntik ketakutan, itu begini. Akhirnya jarume patah itu. Saking takutnya lihat jarum saja itu sakitnya sudah tertusugesti itu. Tapi kalau disuntik itu irji, silakan. Kalau rela itu berarti sarafnya kebuka enggak? Oke. Kalau sarafnya kebuka, akurat. Kalau akurat, masuk enggak kira-kira suntikannya? Masuk. Sekarang saya tanya, suntikan dokter dengan obat yang ada di balik suntikan, dengan suntikan bacaan-bacaan doa, sholat, itu dari dasar mana?
Paham? Paham Pak Amin? Dasar mana kita? Mulai takbir sampai salam itu dosisnya langsung Sidratul Muntaha itu. Yang nyuntik siapa? Malaikat. Kenapa tidak tersuntik? Sampai melayu-melayu. Rukui melayu-melayu. Malaikat tadi bingung nyuntik kok. Akhirnya kena pantat ya kapok. Kan butuh irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lihat ini rukuknya ridho. Kalau rukuknya ridho berarti dosis yang ada di balik doa rukuk itu masuk. Ya, paham maksudnya? Iktidal juga gitu, semakin ridho, semakin ridho, semakin ridho. Artinya setelah sholat kan wajib sehat di atas sehat. Ya, wajib sehat di atas sehat karena barusan diobati Allah bersama malaikatnya, bersama dengan apa namanya obat-obatan itu kan. Kita kan pernah adalah juga syifaun. Salat itu adalah faun. Al-Quran juga wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat itu. Tapi kenapa obat itu nggak masuk? Terkadang kita itu nggak nurut sama dokter kok, disuruh minum obat nggak minum. Pilek ya jangan minum es, nggak usah pantangan nggak pantangan podo wae rugi. Ya Allah, coba sekali lagi tolong dilihat ini, subhanallah. Saya berpikir ini loh, iya ya. Kemarin kita kaji juga ini. Ini begini, kenapa di dalam doa safar itu ada kata-kata Allahumma anta sohibu fis safar. Ya Allah, engkau menemani dalam perjalananku. Yang analogkan seperti ketika berjalan dengan kekasih. Gak usah kekasih deh, teman yang akrab, yang satu channel sehati, kemudian di kendaraan itu ngobrol, ada pembelajaran, itu pasti jauh rasanya dekat. Tidak ada kekasih dengan kekasih berjalan itu jauh, nggak ada, semuanya itu dekat. Jadi pertama kekasih itu mampu melipat ruang dan waktu. Silakan sehari ini bersama kekasih, waktu rasanya cepat nggak? Cepat. Mampu melipat waktu? Coba sehari ini bahagia terus, mampu melipat waktu? Nah, sekarang akan memperpanjang waktu, sengsara sehari ini. Silakan bepergian bersama musuh. Jadi Pak Ghafur, kita ini bertahun-tahun sholat, tapi bermusuhan dengan Allah. Karena tidak belajar Pak Alif, dia nggak tahu. Kalau jiwanya itu masih bermusuhan, butuh ditobati ini? Iya, kalau ditobati kemudian dirubah mindsetnya. Setelah mendengar kayak gini Pak Maimin, ternyata ilmunya manfaat. Ya Allah, iya ya. Jadi selama ini saya bermusuhan ketika zikir, saya bermusuhan ketika sholat. Nanti pasti diampuni sama Allah dan pasti itu akan dibalik. Dalilnya tadi loh, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang mendatangi Allah itu dengan cinta, maka akan dicintai. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah itu dengan benci, maka Allah akan membenci. Itu saya hafalkan betul dan kami jadikan untuk ketika mau menghadap kepada Allah. Saya tanyakan kepada hatiku, ikhlas, terpaksa, apa sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena dalil ini tidak pernah salah, sedangkan hati kita itu kadang mut-mutan.
saya Sukana jenengan kalau pas capek isak nguantuk itu biasanya sholatnya gimana? Sekedar mengukur kewajiban? Diakui pasti iya itu. Dan itu enak apa enggak? Enggak. Tapi yang dilihat Allah itu tetap sholatnya itu loh, nurutnya. Tetap nurutnya. Kemudian saya pernah ketika sakit itu, iya ya, orang sakit itu kalau dipaksa khusyuk itu enggak bisa. Ternyata Allah tidak mulai khusyuknya, tapi tunduk dan patuhnya. Oh iya, yang dilihat Allah itu tunduk dan patuhnya. Bisa enggak sakit kemudian lama sholatnya? Enggak bisa. Connect enggak bisa, karena ada anggota yang, tapi yang dilihat Allah itu tunduknya. Pada perintah Allah masih sholat itu loh, tunduknya. Jadi khusyuk ketika sakit tidak bisa disamakan khusyuk ketika sehat. Perhatikan, khusyuk ketika sholat di atas kendaraan nggak bisa disamakan seperti tidak di atas kendaraan. Atau saudara kita pernah ikut pelatihan, beliaunya tanya, Ustadz, saya ini sholatnya di atas kursi, Ustadz. Sedangkan di samping saya ini sholatnya, rukuknya, sujudnya sempurna dan sebagainya. Terus bagaimana dengan sholat saya? Karena saya nggak bisa seperti mereka. Saya jawab, Allah itu gak repot. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu punya rapot sendiri, punya penilaian sendiri. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Pak Ghafur dan kawan-kawan, doa safar ini terkadang juga saya aplikasikan ketika sholat. Apa maksudnya Pak Alif? Ya Allah, temani sholat saya dalam bimbinganmu, naunganmu, perlindunganmu mulai takbir sampai salam. Allahumma antas sahibu fis safar. Pelan-pelan. Sholat itu juga safar enggak? Safar mulaku rabbihin. Sholat itu juga safar, perjalanan rohani. Kalau bepergian rekreasi itu juga perjalanan jasmani. Kalau misalnya agak agamis sedikit, wisata religi. Ada lagi wisata rohani. Ngerti maksudnya itu? Ya, itu juga wisata rohani. Yang berjalan fisik kita melalui gerakan-gerakan syariat. Kalau rohani kita gerakannya melalui stimulan doa. Jadi kalau doanya itu ada rasanya, wa min da'watin la yustajabu laha, doanya itu ada rasanya, maka akan berjalan. Kayaknya bingung jenengan. Saya ini kan makan. Kalau ada gurihnya dan enaknya mesti gini kan? Ya. Ya Pak Mimin. Kalau kita makan, ketemu rasa enaknya, jiwa itu berjalan enggak? Iya. Kemudian saya tanya, enak rasa gurih itu di luar apa di dalam? Oke, itu dicari enggak? Nyari? Rasa enak, asin, gurih itu kan di dalam, dicari? Ya. Apakah ketika baca doa kayak nyarinya gitu? Hah? Karena ayatnya mencari. Buka surat Al-Fatah ayat 29. Tarohum ruka'an sujadai yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Kenapa rukuk dan sujudnya Rasulullah itu lama? Yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Mencari karunia dan keridhaan di balik doa-doa itu, mencari. Pelan-pelan mencari. Bahasa Arabnya salik. Bisa salik itu diartikan orang yang berjalan. Ada lagi yang lebih boleh, murid.
Murid itu orang yang berkeinginan, orang yang mencari ilmu. Jadi mulai takbir sampai salam kita harus menjadi murid sejati sebagai pencarian sir, dan nanti ketika ketemu sir, ketemu yang dicari. Biasanya terkenal dengan ilallahi anta maksudi waridoka matlubi, menuju Allah yang kita cari, kan gitu kan? Jadi cari itu. Kalau kita mencari sambil ngomong kepada Allah, antas sohib, kancani Gusti. Kalau saya mencari sendiri nggak akan mampu, tapi tolong bimbing carikan. Dulu saya punya analog seperti panjenengan itu kalau bertamu di rumahnya orang kaya, kemudian mencari mutiara yang ada di rumahnya, sedangkan kamarnya itu 1000, jenengan suruh nyari sendiri, lama apa enggak? Lama kalau mencari sendiri. Tapi kalau saya bilang gini, wahai yang tua, tolong bimbing saya, mutiaranya ada di mana sih? Dituntun, enak enggak? Paham dari sini? Lihat saya, mutiara kan begini. Makanya Rasul berkata, wajuilat qurratu aini fis shalah. Kayak kita itu sering sholat tapi tidak minta bimbingan, gaya. Akhirnya tidak ketemu mutiaranya, batu, koral, pasir. Jenengan kalau cari mutiara, banyak mana mutiaranya sama batu, pasir, koralnya? Batunya. Sedangkan mutiaranya itu kecil itu. Dan itu harus dicari enggak? Dicari itu. Yang mencari saja belum ketemu, kok apalagi yang enggak nyari. Yang fokus saja, ini pakai fokus juga, fokus saja. Iku sing ngantuk gak sok fokus-fokus kok. Ya Allah, ya Karim, anta sahibu fi safar, tolong perjalankan ya Allah. Nah, nyambung kepada subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Enak mana berjalan sendiri apa diperjalankan? Enak mana mencari sendiri atau dicarikan? Mas Rudi, enak mana mencari jodoh sendiri atau dicarikan? Kata Mas Rudi, saya minta dicarikan Ustaz, tapi kalau bisa lo no tapi ini kasih itu dicarikan itu. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.